Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali dapat menampilkan sebuah video, yang mana video kali ini kita akan menampilkan tentang ciri-ciri diri kita ini berjodoh dengan orang itu. Apa saja ciri-cirinya? Jadi langkah pertama itu kita memohon dulu kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada doa untuk meminta jodoh, yaitu yang berbunyi Allahumma la tadirni fardan fa innaka khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan saya sendiri, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik orang yang memberi waris. Maksudnya keturunan. Karena dari menikah itu yang diharapkan adalah dapat melahirkan keturunan yang soleh solehah. Dan kata Rasulullah SAW, aku sangat bangga kepada umatku apabila umatku itu banyak. Dengan sebab menikah dia dapat melahirkan umat-umat baginda Rasulullah yang lain. Oleh karena itu iblis sangat membenci apabila umat baginda Rasulullah itu apabila menikah. Karena katanya akan bertambah lagi nih umat baginda Rasulullah. Baiklah, yang terpenting dalam hal berjodoh itu adalah kecocokan jiwa, sepemikiran, sepadan. Misalkan gini, satu profesi. Kalau bisa, karena kita tidak kuasa juga untuk memilih jodoh. Yang punya kuasa untuk menentukan jodoh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah punya kuasa untuk itu, sehingga kita tidak bisa ngatur masalah jodoh. Akan tetapi kita harus ikhtiar juga. Carilah pasangan yang sepadan, sehingga dia dapat mengerti kondisi kita dan kita pun dapat mengerti kondisi dia. Kalau yang tidak sepadan misalkan gini, apalagi sekarang ini yang misalnya sering-sering ditonton di TV itu, kalau suaminya itu keuangannya rendah tapi istrinya keuangannya tinggi, ini tidak sepadan. Biasanya berakhir entah bagaimana, rusak hubungan rumah tangganya itu. Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri, oh kita cocok dengan dia, oh kita cocok dengan dia. Itu terlalu kita bisa menyesuaikan diri sendiri. Kalau mengacu kepada baginda Rasulullah, Nabi kita bersabda, nikahilah wanita itu karena 4 hal. Lijamaliha, karena kecantikannya. Linasabiha, karena keturunannya. Limaliha, karena hartanya. Walidiniha, dan karena agamanya. Akan tetapi kata Rasulullah, yang paling penting dari semua hal itu adalah lidiniha, agamanya yang baik. Karena kalau sudah agamanya baik, maka dia akan dibimbing dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan dicontohkan oleh orang-orang yang dekat bersama Rasulullah, contohnya seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, sehingga akan mengikuti langkah-langkah pendahulu atau mengikuti jejak bagaimana sih Islam ini menghendaki seorang wanita itu di dalam rumah tangganya, sikapnya kepada suami bagaimana, apa saja hak dan kewajibannya. Itu dia tahu. Kalau tidak tahu agama, sembarangan, sulit diatur. Karena kalau kita memandang kepada kecantikan akan pudar dengan terbawa waktu. Kecantikan itu akan hilang dimakan usia. Kalau kita memandang kepada nasab itu tidak menjamin kemuliaan. Asyarafu bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu adalah didapatkan bagi orang yang memang punya sopan santun, punya adab, bukan ditentukan oleh nasab. Orang tuanya punya pangkat besar, pimpinan besar, belum tentu anaknya juga. Akan tetapi buah itu tidak jauh jatuh dari pohon. Maksudnya
maksudnya ada kemiripan, akan tetapi itu tidak menjamin. Karena pernah saya mendengar kabar bahwasanya orang tuanya ulama besar, ternyata anaknya pemabuk. Jadi kemuliaan itu memang diupayakan lah, bukan dari keturunan, harta. Kemuliaan itu didapatkan apabila orangnya dapat berakhlak mulia. Kemudian 5 liha untuk hartanya. Harta itu kalau tidak digunakan kepada yang tepat, akhirnya habis juga. Hartanya segunung tapi boros, tetap habis. Tetapi kalau agama itu selamanya membimbing dia sehingga menjadi bekal ketika dia mendapat kematian. Jadi agama, amal soleh di dalamnya dan lain sebagainya. Apa sih ciri-ciri orang itu berjodoh dengan kita? Yang tadi kan sepadan. Kemudian ada kemiripan wajah. Dari matanya mungkin, bibirnya itu ada kemiripan. Sifatnya agak mirip. Akan tetapi tidak mirip-mirip sekali, cuman ada kemiripan sehingga satu kesukaan. Kemudian lagi ketika proses pendekatan dengan dia terasa mudah, jalan itu seperti terbuka selebar-lebarnya sehingga mudah sekali untuk mencapai hajat yang diinginkan, yaitu menikah. Seperti ada saja jalannya. Allah yang mempermudah ini. Nah, jadi jangan lupa untuk berdoa kepada Allah agar dikabulkan diri kita agar berjodoh dengan Dia. Masalah jodoh ini memang rahasia Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus juga ikhtiar untuk menggapainya. Sama halnya seperti kita mau minum air setruk. Kalau air putih itu tidak diberi warna dengan kesumba merah, maka tidak akan menjadi merah. Maksudnya nanti Allah akan memberikan sinyal-sinyal terhadap doa kita. Kita berdoa, ya Allah berikanlah saya jodoh, akhirnya datang orang seperti ini. Kita yakini saja itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pengabulan doa kita. Jangan memandang dunianya, tapi pandanglah akhiratnya. Karena apabila akhiratnya sudah baik, maksudnya agamanya sudah baik, maka dunianya pun akan mengikut kepada orang ini. Apalagi menikah. Menikah itu an-nikahu miftahur rizqi. Menikah itu kunci pembuka pintu rezeki. Nah, barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri jodoh kita. Dan bisa juga dilakukan dengan menghitung nama. Ya. Meskipun menghitung nama itu sebenarnya tidak terlalu mutlak juga harus diambil kesimpulan seperti itu. Tapi setidaknya itu langkah ikhtiar untuk menentukan orang ini baik atau tidak. Karena terkadang saya juga pernah menangani orang yang memang hubungannya ketika pendekatan itu sulit sekali. Ketika saya hitung namanya ternyata memang bermasalah, masalah di nama ini kurang cocok. Nah, jadi saran saya cari saja yang mudah-mudah, maksudnya jangan persulit diri lah. Karena salah satu ciri perempuan itu tidak mau dengan diri kita adalah dia berleha-leha. Selalu ada alasan. Jadi itu dirasa sulit untuk mendekatinya, tertutup orangnya. Nah, itu ciri-ciri bahwa orang itu tidak bersedia dengan diri kita. Tapi carilah orang yang mau menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Sehingga harta tidak menjadi patokan, akan tetapi kebahagiaan saling melengkapi dua insan inilah yang menjadi tujuannya, yaitu untuk
mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang dapat melahirkan ketakwaan, kecintaan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menikah tadi. Terima kasih. Itulah tadi sedikit penyampaian mengenai ciri-ciri jodoh kita. Jadi jangan persulit diri. Jangan membuat diri kita galau dengan sebab kita tidak berhasil mendapatkannya. Karena barangkali di situ Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan terlalu berlebihan dalam mencintai manusia. Manusia itu bisa mengecewakan diri kita. Nah, tetapi terimalah siapa yang Allah datangkan kepada diri kita, maka itulah yakinlah kita yang terbaik. Karena terkadang kita kalau mengandalkan ego atau kehendak kita mau sama si dia, kita mau harus dapat si dia, belum tentu Allah mau. Jadi kita temui orang yang Allah datangkan kepada diri kita, insya Allah itu yang terbaik. Jadi kedepankan kehendak Allah, bukan kehendak diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.